Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vanessa Uliana dengan NIM 2284-003. Nah, di video kali ini seperti biasa saya akan kembali mereview buku yang berjudul Seni Minimalis. Namun di video ini saya akan sekaligus mereview dua bab buku, yaitu bab 5 dan juga bab 6. Langsung saja. Di bab 5 yang berjudul Lepaskan Keterikatan dengan Barang, penulis mengajak kita untuk melatih pikiran agar bisa melepaskan keterkaitan kita dengan suatu barang yang kita miliki. Nah, bagaimana sih kira-kira caranya untuk melepaskan keterikatan dengan barang tersebut? Langkah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan membayangkan dan juga mengingat ketika kita hidup hanya dengan sedikit barang atau barang yang seperlunya saja. Misalkan, ketika kita sedang pergi berkemah, di mana kita tidak pusing-pusing memikirkan penampilan dan kita hanya cukup dengan beberapa pakaian yang kita bawa saja. Juga kita tetap bisa masak dan juga makan hanya dengan peralatan yang minim. Contohnya seperti panci, kompor, piring, dan hanya sebuah gelas. Kemudian kita hanya tinggal di tempat yang sangat sederhana yang kita sebut dengan tenda. Namun kita bisa merasa cukup untuk menjaga kehangatan ataupun untuk melindungi diri kita dari hujan. Nah, jadi meskipun dengan sedikit barang, tetapi jika barang tersebut adalah barang yang benar-benar kita butuhkan, maka kita bisa merasa cukup. Dan kita bisa memiliki waktu yang lebih untuk menikmati dan menghargai hidup kita. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa sebagian besar barang yang kita punya itu sebenarnya tidaklah terlalu penting bagi kehidupan, untuk kebahagiaan dan juga untuk kesehatan kita. Nah, kesadaran inilah yang seharusnya membuat kita mampu melemahkan daya yang dimiliki oleh barang atas diri kita dan membuat kita lebih siap untuk melepaskan barang yang kita tidak butuhkan. Kemudian di bab 6 yang berjudul Jadilah Penjaga Pintu yang Baik, penulis menyajikan sebuah konsep yang sederhana yang menjelaskan bahwa barang dapat masuk ke rumah kita itu hanya dengan dua cara. Yang pertama adalah karena dibeli, dan yang kedua adalah karena dihadiahkan atau diberi. Nah, sebenarnya kita itu memiliki kuasa yang besar untuk mengendalikan hal-hal yang bisa kita beli ataupun tidak. Caranya seperti apa? Yaitu dengan menanyakan terlebih dahulu pada diri kita sendiri sebelum membeli sesuatu. Contohnya, apakah barang tersebut layak kita gunakan atau layak masuk ke dalam rumah kita? Kemudian, apakah nilai yang akan bertambah jika kita membeli barang tersebut? Ataukah kita bisa bertanya, apakah barang ini malah akan menambah kerepotan bagi kita daripada manfaat yang akan kita dapatkan? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu dapat kita tanyakan dulu terhadap diri kita sebelum kita memutuskan untuk membeli sesuatu barang dan masuk ke dalam kehidupan kita. Nah, lalu bagaimana sih dengan barang pemberian atau barang hadiah? Nah, untuk barang ini memang kita memiliki perlakuan berbeda ya, yaitu cara yang terbaiknya menurut sang penulis adalah dengan memberanikan diri untuk menolak, terutama barang yang gratisan atau barang bonus. Contohnya seperti kalender dari toko emas atau souvenir dari bank dan sebagainya. Nah, kita bisa menolaknya dengan cara dan juga bahasa yang sopan tentunya. Nah, namun untuk barang yang berupa hadiah, misalnya dari teman atau keluarga terdekat kita, kita dapat menggunakan cara lain juga, yaitu dengan menerima hadiahnya dengan baik, tetapi kita tidak perlu memberikan impresi yang berlebihan agar kejadian tersebut tidak terus-menerus terjadi gitu. Nah, jadi untuk menjadi penjaga pintu yang baik, kita itu harus melihat rumah kita sebagai tempat yang sakral, bukanlah tempat untuk penyimpanan barang. Jika ada barang yang berupaya masuk, kita itu harus mengingat bahwa kita juga punya kuasa untuk menolak barang tersebut apabila barang tersebut tidak akan menambah nilai, fungsi, dan juga keindahan dalam kehidupan kita. Baiklah, mungkin sekian pembahasan atau review buku Seni Minimalis karya Francine J. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.